Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat pagi untuk semua jemaat GBA Aletheia Balikpapan. Pagi hari ini kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Jadi saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 10 di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Korintus 10 ayat pertama sampai 12. Judul berikutnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintas laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu bisa merenungkan kembali firman-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan rindu agar firman-Mu yang akan disampaikan, yang diuraikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa menguatkan kami masing-masing. Terlebih agar kami bisa belajar dari bangsa Israel, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih kami tinggal di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang jahat ini Tuhan. Biar kami bisa teguh berpegang pada iman, kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan, dan kami bisa berpegang sampai akhir iman kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dan semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan, biarlah Tuhan membuka jalan bagi kami untuk kami mengerti dan menerangi hati kami untuk kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini adalah tanggal 15 Agustus 2021. Jadi 15 Agustus 2021 ya, 2 hari lagi, tepatnya tanggal 17 Agustus ya, 2021, kita akan memperingati ya, kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-67. Jadi kita akan memperingati bangsa kita sudah merdeka dari tahun 1945 sampai 2021. Jadi sudah merdeka, sudah dibebaskan dari penjajahan. Nah, ketika saya merenungkan tentang kemerdekaan, ya, ketika saya merenungkan tentang kemerdekaan, tentang kebebasan, apa yang saya pikirkan? Saya terpikirkan ada satu bangsa yang juga pernah dijajah, yang dulu pernah diperbudak, dan mereka akhirnya keluar dari pembebasan menuju tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu bangsa Israel. Nah, saya dapatkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12 ini berbicara tentang orang-orang yang sudah dibebaskan yang sedang mengikuti Tuhan ke tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, yaitu ke tanah Kanaan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca Alkitab tentang bangsa Israel, tadi kita sudah lihat dikatakan bahwa di ayat yang pertama dan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita mengikuti hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Di ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan sengaja menulis 1 Korintus pasal 10 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir tentang bangsa Israel, tentang kesalahan dan kesalahan mereka lakukan, perbuatan dan perbuatan mereka yang akhirnya membuat mereka gagal menuju tanah Kanaan, ditulis oleh Tuhan sebagai peringatan bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini, agar jangan kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Oh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel? Yang pertama, bahwa bangsa Israel tadinya adalah orang-orang yang diperbudak. Habis itu Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka dengan 10 tulah. Akhirnya Firaun membiarkan mereka merdeka, melepaskan mereka, tidak lagi diperbudak, mereka merdeka. Mereka dibiarkan bebas keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu bagaikan mereka baru saja dimerdekakan. Itu bagaikan mereka baru saja dibebaskan dari perbudakan menuju tanah yang Tuhan janjikan. Dan Alkitab berkata, bangsa Israel, perjalanan hidup bangsa Israel itu juga merupakan contoh atau tipologi dari perjalanan hidup orang percaya. Tadinya mereka diperbudak, kita orang percaya pun tadinya dan diperbudak oleh dosa. Nah, setelah 10 tulah dan puncaknya pada tulah yang ke-10, mereka dibebaskan. Kita pun setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita pun juga dibebaskan. Kita dimerdekakan juga. Tetapi baru saja mereka bebas, mereka menghadapi namanya padang gurun. Mereka menghadapi padang gurun sebelum mereka sampai kepada tanah Kanaan. Dan padang gurun itu menggambarkan dunia ini. Jadi Mesir itu menggambarkan dunia yang memperbudak kita. Tapi kita dibebaskan oleh Yesus Kristus. Sebelum kita mencapai tempat perhentian, kita harus melewati padang gurun. Artinya apa? Artinya orang yang sudah percaya kepada Tuhan, perjalanan imannya tidak mulus begitu saja. Kita akan menghadapi padang gurun, tempat di mana ada tantangan, tempat di mana ada kesulitan, tempat di mana ada musuh di sana. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, tetapi satu hal yang menarik yang kita pelajari adalah di sini dikatakan ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar daripada mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Oh, Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan membebaskan mereka dengan tangannya yang kuat, dengan 10 tulahnya. Mereka sekarang sudah merdeka, mereka sekarang sudah dibebaskan. Tadi kita juga adalah orang berdosa, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dibebaskan. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, kita tidak diperbudak oleh dosa, tapi kita sekarang menjadi hamba Yesus Kristus, kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Tetapi orang yang baru saja merdeka ini, ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka melakukan berbagai macam kesalahan, mereka melakukan berbagai macam tindakan dosa mereka, yang akhirnya membuat mereka tidak berkenan untuk masuk ke tempat perhentian, yaitu tanah Kanaan. Dan akhirnya Tuhan tewaskan mereka, sebagian besar daripada mereka di padang gurun. Mereka tidak sampai ke sana. Nah, ini yang saya ingin ajak kita merenungkan di pagi hari ini. Coba kita melihat dalam Galatia pasal yang kelima. Alkitab berkata, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kalau berbicara kepada kemerdekaan, setiap orang yang ada dalam Kristus, kita adalah orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Coba kita baca dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bagaimana cara Kristus memerdekakan kita? Kita tadinya adalah orang berdosa.
Orang berdosa ini harus dihukum di neraka. Tetapi Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, untuk menanggung semua dosa kita dulu, dosa kita sekarang, dan dosa yang kita yang akan datang. Pada saat kita percaya apa? Percaya berkat Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya percaya Engkau sudah mati menanggung saya dosa-dosa dulu, dosa saya sekarang, sampai dosa saya akan datang. Dan Alkitab berkata pada saat kita percaya itu, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka pada saat itu ada banyak hal yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama, kita dilahir barukan. Roh kita diperbaharui oleh Allah. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya diangkat untuk menjadi anak. Kita diangkat untuk menjadi anak Allah. Tadinya kita adalah hamba dosa. Tadinya adalah seteru Allah. Tapi ketika kita percaya, kita dimerdekakan. Kita diangkat menjadi anak Allah. Dan pada saat kita percaya juga, kita apa lagi kata? Kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Kenapa? Karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kita dihitung oleh Tuhan sebagai orang benar. Dan nanti kita akan dimuliakan. Oh, kita dimerdekakan. Habis itu kita apa lagi? Kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang 17 dan ayatnya yang ke-18. Kita dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 17 dan ayat 16. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menggantikan kita di atas kayu salib. Ketika kita bertobat dan percaya, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita dibenarkan. Kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Rasul Paulus berkata apa? Sebelum dia diselamatkan, dia bilang, aku ingin melakukan apa yang baik, tetapi apa yang jahatnya aku lakukan. Dia tidak berkuasa untuk melepaskan dirinya dari dosa. Dia tidak berkuasa untuk menang atas dosa. Tetapi setelah seseorang diselamatkan, kita bukan hamba dosa lagi, tetapi kita hamba kebenaran. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Itulah sebabnya saya sering katakan di renungan firman Tuhan, bahwa sebenarnya kalau ada orang berkata, oh saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih ada dosa yang mengikat saya. Saya masih belum bisa lepas. Saya masih belum bisa meninggalkan dosa itu. Dosa itu begitu mengikat saya. Saya dibelenggu oleh dosa itu. Saya bilang, kalau ada orang yang sudah diselamatkan berkata demikian, maka sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, sungguhkah dia sudah diselamatkan? Karena orang yang sudah diselamatkan, dia sudah dimerdekakan dari dosa. Artinya apa? Artinya tidak ada satu dosa pun yang mengikat dia. Tidak ada satu dosa pun yang membuat dia berkata, saya tidak bisa lepas dari dosa ini. Kenapa? Karena sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka pertanyaannya, kalau ada orang masih terikat dengan satu dosa dan dia sulit untuk lepas, masalahnya bukan karena tidak bisa lepas. Masalah apakah dia mau atau tidak mau. Karena kita sudah dimerdekakan. Kita bukan hamba dosa lagi, kita hamba kebenaran. Bukan tidak bisa lepas, tapi mau atau tidak mau. Ada komitmen di dalam dirinya melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Dosa ini adalah satu hal yang menjijikan. Dosa ini yang membuat Allah harus mati kayu salib. Dan ketika dia melihat itu, maka dia berkata, Tuhan, saya mau melepaskan dosa ini. Kalau ada orang berkata, saya tidak bisa lepas dari dosa itu, pertanyaannya adalah bukan tidak bisa lepas, mengikat apakah dia mau atau tidak mau. Ada enggak komitmen dia untuk meninggalkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau betul dia berkata, saya tidak bisa lepas, pertanyaannya adalah, sudahkah engkau dimerdekakan dari dosa? Atau sudahkah engkau diselamatkan? Kalau tidak, berarti kemungkinan dia orang yang belum diselamatkan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita. Bapak itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Coba kita kembali di 1 Korintus pasal 10. Ada satu peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan catat untuk menjadi peringatan juga bagi kita hari ini.
Bagaimana mereka orang yang sudah dibebaskan, kita juga adalah orang yang sudah dibebaskan. Mereka berjalan menuju kepada titik perhentian. Kita pun sedang berjalan menuju surga yang kekal itu. Tetapi di ayat 5 mengatakan sebagian besar dari mereka ditewaskan di padang gurun, sehingga mereka tidak sampai garis akhir itu. Sehingga mereka gagal untuk mencapai titik akhir tujuan iman mereka. Dan jangan sampai kita seperti mereka. Karena itulah di 1 Korintus 10 Tuhan mewanti-wanti sampai 12 sebagai peringatan, sebagai contoh dan peringatan. Jangan kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga iman mereka kandas di padang gurun. Hal apa yang mereka lakukan? Coba kita melihat di ayat yang ke-7. Dari ayat ke-6, semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Hal-hal jahat apa yang mereka perbuat? Di ayat 7-nya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah menjadi penyembah berhala. Penyembah berhala. Jadi bangsa Israel, mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan tuntun mereka, tetapi mereka masih percaya kepada Allah-Allah yang lain, berhala-berhala yang lain. Tuhan tidak suka kan hal itu. Ada banyak hari ini orang Kristen yang walaupun dia sudah diselamatkan, tapi dia masih berhala. Dia masih percaya ini, percaya itu, hal-hal lain di luar Tuhan yang dia masih pegang, apapun itu. Dan Tuhan tidak suka kan hal itu. Mengapa? Karena di mata Tuhan hanya ada dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang percaya, yang kedua adalah orang yang tidak percaya. Nah, kenapa Tuhan tidak suka dengan orang penyembah berhala? Karena apa? Karena percaya Tuhan itu 100%. Dan tidak percaya Tuhan itu bukan berarti saya percaya Tuhan 90% dan 10% yang tidak percaya Tuhan. Nah, ada seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan bilang kalau percaya Tuhan itu 100%. Kalau Anda percaya 90% kepada Tuhan, 10% kepada berhala atau kepada hal-hal yang lain, berarti di mata Tuhan Anda tidak percaya Tuhan yang sepenuhnya. Sudah dikelompokkan kepada orang yang tidak percaya. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, orang yang percaya akan mendapat hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak percaya sudah berada di bawah hukum. Itu orang menyembah berhala. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dia masih percaya kepada hal-hal yang lain. Mungkin 10%, mungkin 5%. Dia orang Kristen, tapi masih percaya hal-hal yang lain. Berhala ini dan itu dan sebagainya. Jimat, apa sebagainya. Itu Tuhan tidak suka hari ini. Ada orang berkata, saya kan sudah tidak percaya berhala. Saya tidak percaya misalnya jimat. Saya sudah tidak percaya patung. Tidak percaya ini dan itu dan sebagainya. Wah, saya kata itu bagus. Tetapi apakah Anda berarti tidak punya berhala? Bisa jadi. Karena begini, kata berhala itu adalah konsepnya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita percaya, yang kita pegang, lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Ya, jadi berhala, jangan kita berpikir patung berhala. Memang patung adalah berhala. Jimat adalah berhala. Memang jimat adalah berhala. Tetapi kata berhala itu punya pengertian segala sesuatu yang kita tempatkan di dalam hidup kita di atas Tuhan atau melebihi daripada Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Misalnya apa? Harta. Bisa. Ada orang yang mengejar harta, dia tinggalkan Tuhan, itu berhala. Hobi bisa tak jadi berhala bagi kita? Bisa. Ada orang hobi sesuatu, sampai misalnya hari Minggu ada acara untuk hobinya itu, sehingga dia tinggalkan kebaktian, dia tinggalkan Tuhan demi hobinya. Dia hobi sudah menjadi berhala. Banyak lagi gitu. Harta, ilah-ilah zaman dan sebagainya. Coba kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Jadi ada orang imannya menjadi lemah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh ilah-ilah zaman. Coba kita lihat ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 4.
Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang di pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ada ilah-ilah zaman, berhala-berhala zaman, idol-idol zaman. Oh, mungkin kekayaan, mungkin kenyamanan, mungkin pakaian, gaya dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau dia taruh posisi itu lebih daripada Tuhan dan mengejar gaya dan mengejar apa, sampai-sampai gaya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Gaya rambut, gaya berpakaian, gaya apa, gaya bermusik yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi dia kejar itu menjadi satu kesukaan dia, lebih daripada dia mentaati kehendak Tuhan. Itu juga adalah berhala bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apalagi yang bisa menjadi berhala? Coba kita lihat di Injil Matius pasal 13 ayat 22. Ada orang yang imannya menjadi kandas. Firman Tuhan sendiri tabur, sudah sempat bertumbuh, tetapi ada yang menghimpit dia. Itu menjadi berhala bagi dia, sehingga imannya tidak bertumbuh. Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Ya, mereka sudah mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini bisa menjadi berhala. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpitnya sehingga dia tidak berbuah. Oh, Bapak Ibu Saudara, menarik. Matius dia menggunakan istilah tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan itu menghimpit imannya sehingga dia tidak bisa berbuah. Jadi kekayaan, kenyamanan dunia ini bisa membuat orang menjadi tertipu. Kenapa dia tertipu? Karena banyak orang menaruh hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada kekayaan dunia ini. Anda ingat di dalam Alkitab berkata apa? Ada satu orang kaya raya. Dia bilang, hai jiwaku, tenanglah jiwaku. Semua makanan ada padamu. Aku sudah memenuhi lumbung-lumbungku dengan makanan. Ini bisa bertahan bertahun-tahun. Oh, tenanglah jiwaku, hai jiwaku, tenanglah. Karena kekayaannya semua lengkap, semuanya ada semuanya. Maka jiwaku akan tenang. Tetapi Tuhan bilang apa? Di dalam Timotius, peringatilah orang-orang kaya. Jangan sampai mereka mengharapkan kepada kekayaannya itu. Ini kepada orang yang berkata, tenanglah jiwaku. Tuhan bilang apa? Hai kamu orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan saya ambil. Maksudnya apa? Tipu daya kekayaan. Kadang-kadang karena kekayaan, karena harta, karena jaminan kekayaan, membuat orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan itu. Dia mengejar itu terus. Hingga dunia ini menjadi fokus hidupnya, dan dia lupa akan kekekalan, dia lupa akan Tuhan. Maka kekayaan bisa menipu dia, menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan energinya, sehingga dia lupa ada kehidupan kekekalan yang lebih dari segala-galanya. Jadi tipu daya kekayaan, ilah-ilah zaman, itu adalah berhala bagi kita hari ini. Oleh sebab itulah kita diajar oleh Alkitab, jadilah bendahara yang bijaksana. Dunia ini kita tidak selamanya tinggal. Jangan sampai ada satupun yang menjadi berhala bagi kita. Jangan sampai ada satupun di muka bumi ini yang melebihi daripada Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah sementara. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10, apa yang menjadi peringatan Tuhan kepada bangsa Israel menjadi contoh bagi kita di hari ini. Di ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Oh, Tuhan pernah membuat suatu kejadian di mana dalam satu hari 23.000 orang Israel mati. Itu tercatat dalam bilangan pasal 25, dalam satu hari 23.000 orang mati. Mengapa? Karena bangsa Israel adalah yang penopang dan dasar kebenaran. Dan Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kalian tidak boleh menikah dengan
dengan bangsa-bangsa lain. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan tidak boleh menikah dengan bangsa-bangsa lain. Mengapa anak-anak laki-laki dan perempuan mereka tidak boleh menikah dengan bangsa-bangsa lain? Karena begini, ya, bangsa-bangsa lain ini adalah bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Kalau anak laki-laki mereka menikah dengan perempuan-perempuan di sekitar tanah Kanaan mungkin, atau dalam perjalanan mereka, atau anak mereka perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak percaya kepada Tuhan, ujung-ujungnya iman mereka bisa berubah. Jadi imannya bangsa-bangsa ini bisa mencemarkan imannya orang Israel. Sementara bangsa Israel yang penopang dasar kebenaran. Jadi Tuhan tidak mau ini percabulan. Terus ada satu kejadian, katanya ada satu orang Israel, dia mengambil satu perempuan Midian dan dia membawa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dia ingin perkenalkan kepada keluarganya. Oh, Tuhan marah sekali. Sehingga Tuhan ajar 23.000 orang dalam satu hari mati. Dan setelah beberapa hari, rupanya total matinya berapa? 24.000 orang. Mengapa? Karena Tuhan mau bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh bangsa Israel, bangsa-bangsa lain bisa mendengar berita Injil. Oleh sebab itu Tuhan mau mereka mendapatkan pasangan yang percaya kepada Tuhan. Jangan melakukan percabulan secara rohani dengan bangsa-bangsa lain. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi sehingga apa? Sehingga dalam satu hari Tuhan tewaskan 23.000 orang. Jadi apa maksud firman Tuhan ini? Maksudnya adalah bangsa Israel harus menjaga iman mereka murni. Jangan sampai ada satu pun yang bisa membuat iman mereka tercemar. Jangan sampai ada satu pun yang membuat tujuan Tuhan memanggil mereka itu bisa pudar. Termasuk misalnya pasangan dari non percaya, pasangan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pasangan daripada orang menyembah berhala. Jangan sampai itu menjadi pasangan mereka. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi Bapak Ibu Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus. Poin kedua ini memperingatkan kita apa? Kalau bangsa Israel yang ditekankan di sini, jangan mengambil perempuan atau laki-laki yang dari bangsa-bangsa lain, yang dari bangsa macam penyembah berhala, supaya imannya bangsa Israel jangan tercemari, supaya tujuan untuk memanggil mereka jangan sampai gagal. Itu bagi bangsa Israel. Lalu bagi kita apa? Bagi kita yang sudah diselamatkan, Tuhan ingin memanggil kita menjadi alatnya untuk memberitakan berita Injil yang benar. Karena hanya orang yang sudah diselamatkan yang bisa memberitakan Injil yang benar. Orang belum diselamatkan, jangankan dia memberitakan Injil yang benar, dia sendiri belum mengerti Injil. Dan kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, maka Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kebenaran. Dan pelajaran kedua ini mengajarkan kepada kita apa? Jangan sampai ada satu pun hal-hal di muka bumi ini yang membuat kita gagal untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Entah itu pasangan hidup, entah itu tawaran apapun juga di muka bumi ini, entah itu kesulitan, entah itu ancaman dan sebagainya. Jangan biarkan itu menjadi penghalang untuk kita menjadi alat Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, coba kita lihat ya. Dari ayatnya yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ulang. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Anda ingat cerita ini, itu di mana bangsa Israel mulai dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sudah tiap hari makan mana. Ada sungai yang mengikuti mereka minum dari batu karang yang sama, kata Tuhan. Tetapi di suatu waktu mereka berkata, Tuhan, kami sudah bosan makan mana, Tuhan. Yang tidak ada rasanya, sebenarnya ada rasanya, mana itu? Kami sudah bosan, Tuhan, kami ingin makan daging, kami ingin makan bawang, kami ingin apa? Mereka teringat akan Mesir. Makanan di Mesir makanan jauh lebih enak. Padahal tidak. Mereka mulai bersungut-sungut. Dan kenapa Tuhan marah kepada mereka? Yang pertama sebenarnya adalah karena yang minta keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu siapa? Mereka. Dan Tuhan sudah tolong mereka, bebaskan mereka. Malah di perjalanan mereka salahkan Tuhan.
Tuhan, kenapa kami di padang gurun? Kenapa kami cuma makan mana? Padahal Anda bayangkan ada kurang lebih sekitar 2 juta orang berjalan di padang gurun. Dan Tuhan kasih makan mereka makan tiap hari dengan mana. Tiap pagi ada makan mana. Mereka membutuhkan daging, Tuhan kirim mereka daging puyuh. Mereka memakan itu. Tuhan pelihara pakaian mereka, Tuhan pelihara kasut mereka tidak rusak. Tuhan lindungi mereka dengan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan, tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Tetapi dalam kondisi begitu pun mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan, kami sudah bosan dengan makan mana. Kami ingin makan bawang, kami ingin makan daging dan sebagainya. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan Tuhan marah kepada mereka, sehingga sebagian besar mereka Tuhan binasakan di padang gurun. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa kehidupan kita orang yang percaya itu juga seperti bangsa Israel. Mereka dibebaskan, kita juga adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Kita pun sampai hari ini juga adalah orang yang sudah dilindungi Tuhan. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Kita pun sampai hari ini melihat mujizat Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bernapas, apalagi zaman pandemi ini, di mana virus entah di mana dia berada, mungkin di sekitar kita. Sampai hari ini kita masih terlindungi. Hari ini kita masih terjaga. Kalaupun ada kita kena dan masih Tuhan lindungi kita, itu ada mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Masihkah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Mengapa orang bersungut-sungut? Saya sering katakan bahwa orang yang bersungut-sungut, orang yang tidak bisa mengucap syukur, itu alasannya kenapa? Karena dia melihat apa yang Tuhan belum berikan kepada dia, tapi dia lupa apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Yang dia lihat, Tuhan, doa saya kok belum dijawab. Saya merindukan pasangan, Tuhan belum kirim. Saya merindukan berkat ini, Tuhan belum kirim. Saya merindukan ini, Tuhan belum kirim. Tapi dia lupa apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Nah, itu yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka, Tuhan, kok makan ini terus gitu. Kami bosan Tuhan. Tapi mereka lupa bagaimana 10 tulah membebaskan mereka. Bagaimana Tuhan buat laut merah menjadi kering. Mereka bisa berjalan di sana. Bagaimana ada tiang awan dan tiang api. Bagaimana ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan berikan mereka daging. Mereka membutuhkan air, Tuhan berikan air. Itu yang mereka lupa, sehingga mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada hati kita mulai bersungut-sungut, maka sebaiknya kita melihat ke belakang. Oh Tuhan, dulu saya adalah orang berdosa. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, saya bisa kenal kebenaran, dan kita diselamatkan hari ini. Oh Tuhan, sudah Engkau, dulu saya lahir dengan tidak membawa apa-apa. Saya lahir dulu telanjang Tuhan, baju pun tidak ada. Kalau hari ini Tuhan berikan apa yang kita miliki, kita perlu mengucap syukur itu. Jangan lihat yang belum Tuhan berikan, lihatlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian baru kita bisa mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan, saya sudah punya misalnya istri, saya sudah punya suami, saya sudah punya anak. Oh saya belum punya istri. Oh tidak apa-apa Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih punya keluarga, saya masih punya orang tua, saya masih punya ini dan itu dan sebagainya. Itu yang kita perlu ucapkan syukur. Dan Tuhan tidak suka kepada orang bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena orang bersungguh-sungguh tanpa dia sadari dia sedang menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu, situasi dan kondisi yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Berarti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada satu hal yang terjadi dalam diri kita, itu adalah kehendak Tuhan. Dan kalau misalnya atas kejadian itu kita mempersalahkan, berarti kita mempersalahkan Tuhan. Itu kita ingin berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu? Seolah-olah kita lebih pintar daripada Tuhan. Makanya Tuhan marah kepada orang yang bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesalahan bangsa Israel adalah mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mengucap syukur, sehingga Tuhan binasakan mereka. Jangan sampai kita pun mengalami kesalahan yang sama. Lebih baik kita lihat Tuhan.
Saya mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepadaku. Yang belum Engkau berikan, saya masih berharap, saya masih percaya kepadamu Tuhan. Tapi atas semua yang sudah Engkau berikan, saya hari ini mengucap syukur. Dan saya tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena saya tahu bahwa segala situasi dan kondisi semuanya ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan pasti adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Di tengah pandemi, banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Di tengah pandemi, banyak orang mengalami kesulitan itu dan sebagainya. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, baiklah kita berkata, Tuhan, saya tahu Engkau turut bekerja di dalam segala hal. Memang kami mengalami kesulitan. Mungkin itu mengingatkan kami bahwa dunia ini bukanlah tempat kami. Mungkin itu mengingatkan kami akan bahwa kami harus semakin dekat kepadamu. Tetapi di balik semuanya itu, kami tetap harus mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesalahan bangsa Israel setelah mereka dimerdekakan adalah yang pertama, mereka menyembah berhala. Ada pribadi lain, ada hal-hal lain yang mereka tempatkan dalam hidup mereka, dalam hati mereka, lebih daripada Tuhan. Itu adalah berhala. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan kita? Ada enggak yang hal-hal lain, entah itu ilah jamat, entah itu tipu daya kekayaan, entah itu hobi, entah itu apapun juga, yang kalau itu dibandingkan dengan Tuhan, kita lebih memilih dia dibandingkan dengan Tuhan, nah itu yang menjadi berhala bagi kita. Dan Tuhan tidak akan senang hal itu. Bagaimana cara kita ini? Bagaimana cara kita mengujinya ini berhala atau tidak? Gampang. Misalnya, ini adalah kehendak Tuhan, dan ini adalah kesenangan kita. Kita harus memilih, kira-kira saya pilih apa? Kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau hobi saya? Ketika Anda memilih hobi, berarti Anda mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan Tuhan demi apa yang Anda suka. Nah, itu adalah menjadi berhala bagi kita. Dan Tuhan tidak senang karena itu. Tinggalkan itu. Yang kedua adalah hal-hal apapun juga di muka bumi ini yang membuat kita menyimpang dari Tuhan, yang membuat kita menyimpang dari kehendak Tuhan untuk menjadi berkat-Nya. Kita bilang tinggalkan itu. Dalam bahasa Israel, percabulan membuat iman mereka tergeser. Maka Tuhan bilang, jangan sampai itu terjadi di dalam diri orang percaya. Yang ketiga adalah, jangan kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut, tanda kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah saya katakan bahwa mari kita mengucap syukur di dalam segala. Lihat segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita, agar kita bisa mengucap syukur dan Tuhan senang akan hal itu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Demikian renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Dan agar kami sungguh-sungguh merdeka, maka kami bisa mencapai garis akhir iman kami, yaitu kami harus meninggalkan hal-hal apapun juga yang lebih daripada Engkau. Dan jangan membiarkan sedikit pun penghalang yang membuat iman kami bisa kandas. Dan selalu mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, karena kami percaya di dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan turut bekerja, dan tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan kekuatan bagi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, agar berkat-Mu Engkau curahkan pada mereka, dan dengan demikian kami semua semakin hari bisa menjadi alat-Mu yang mulia dan bisa ambil bagian dalam pekerjaan di muka bumi ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Maranatha. Tuhan memberkati.